فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قالت شيخة أم Abdillah Al-Humaid Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Kita masih di muka surat 64. Ashiruha, masih menukilkan kalam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang hikmah diperintahkannya kita untuk berdoa secara perlahan-lahan, secara suara lirih dan rahasia. Anna du'a huwa dzikrun lil mad'uwi subhanah. Bahwasanya doa adalah zikir kepada zat yang diseru, zat yang dipanggil, yang maha suci. Mutadamminun litolabi minhu wassana'i alaih, mengandungi permohonan kepadanya dan sanjungan kepadanya. Bi asma'ihi wa awsafih, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Fahuwa zikrun wa ziyadah, maka doa adalah zikir dan tambahannya. Bukan hanya zikir, tapi zikir dan ada nilai lebih di balik itu. Wal maksud saya sekarang apa? Anna kulla wahidin minad du'a'i wa dzikr, masing-masing dari doa dan zikir yatadammanul akhar, mengandungi temannya yang lain. Doa mengandungi zikir, zikir mengandungi doa. Wa yadkhulu fih, masuk ke dalam kandungan temannya itu. Nah, sekarang kalau kita tahu doa itu bagian dari zikir, apa yang Allah perintahkan di dalam zikir? Wa qad qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Allah Ta'ala telah berfirman, dan sebutlah Rabbmu di dalam dirimu. Bukan dengan apa? Suara bising-bising. Seperti yang orang-orang sufi di Indonesia bahkan bangga mengatakan zikir jahar, buat bid'ah sendiri. Akhirnya letih memang dan peluh dalam zikir, cara zikir mereka itu. Tadarru'an wa khifah, dengan merundukkan diri dan dengan suara yang perlahan-lahan. Dunal jahar, bukan keras. Nah, orang sufi membalik, bahkan sengaja membuat bid'ah zikir dengan keras. Sufi yang di Indonesia di sebagian tempat itu sengaja bahkan melakopi ini zikir jahar, ini makom tertentu. Padahal Allah melarang itu. Dunal jahar, jangan mengeraskan. Minal qaul, jangan mengeraskan ucapan. Engkau sedang berbisik-bisik dengan Allah. Fa'amara ta'ala nabiyahu ayyadhkurahu fi nafsih, maka Allah Ta'ala memerintahkan nabinya agar menyebut nama Allah pada dirinya. Qala Mujahidun mabnu Juraij amara ayyadhkuruhu fis sudur, yaitu Allah memerintahkan agar para hambanya, perintah untuk nabi tetapi berlaku untuk semua umat tentunya, menyebut-nyebut nama Allah di dalam dada, bitadarru'i wal istiqanah, dengan merundukkan diri dan sikap tenang. Duna raf'is sauti awis siyah, tanpa mengeraskan suara atau berteriak, bising-bising. Wa qad taqaddama hadisu Abi Musa radhiyallahu an, telah berlalu hadis Abi Musa radhiyallahu an, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar, kami pernah menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam safar. Fartafa'at aswatuna bit takbir, lalu suara kami menjadi keras dengan takbir, takbir dengan suara keras, zikir dengan keras. Fatal ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum, ada dua qiraah, arbi'u dengan rubai dan irba'u dengan pola sulasi. Walaupun yang dirajikan oleh Imam An-Nawawi adalah irba'u. Intinya sama, kasihani diri kalian sendiri. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli ataupun tidak ada. Baik. Ini menunjukkan apa? Zikir mengandungi doa. Buktinya mereka berzikir tapi justru mengatakan kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan yang tidak ada. Innama tad'una sami'an qariba, kalian hanyalah berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih, dia lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher kendaraannya sendiri, yaitu kedekatan pengawasan, kedekatan
pengabulan doa dan bantuan dan sebagainya, bukan kedekatan zat. Wa ta'ammal kaifa qala fi ayati dzikr. Renungkanlah bagaimana Allah berfirman di dalam ayat zikir, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah, dan sebutlah Rabbmu di dalam dirimu secara dengan apa? Merundukkan diri dan suara perlahan-lahan. Wa fi ayati doa, dalam ayat doa, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Betul-betul apa? Ada kemiripan di sini. Serulah Rabb kalian, yaitu berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merundukkan diri dan perlahan-lahan. Fa dzakara tadarru'a fihi ma'an. Allah menyebutkan tadarru' di dalam dua ayat ini sama-sama, yaitu sama-sama menyebutkan itu. Dalam ayat zikir ada tadarru', dalam ayat doa ada tadarru'. Kalau di Indonesia tadarru' artinya yaitu merundukkan diri, hampir sama dengan menundukkan diri. Wa huwa tadzallul, yaitu menghinakan diri. Wa tamaskun, yaitu menenangkan diri. Walinkisar, yaitu merasa patah hati, betul-betul tidak lagi menjadi orang yang sombong. Wa huwa ruhul dzikri wad du'a, dan ini adalah roh zikir dan doa. Intinya apa? Bukan minta seperti permintaan orang yang sombong, permintaan yang sesuai dengan akidahnya siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Ya Allah, saya sudah sholat, maka berilah saya pahala. Seakan-akan apa? Minta upah, menyangka sholat dia itu perlu diberi upah oleh, wajib diberi upah oleh Allah Ta'ala. Padahal bersyukur aja belum cukup. Kita bersyukur belum cukup sebenarnya. Baik. Kata beliau, wa khassa du'a al-khufyah. Allah mengkhususkan untuk doa lafaz khufyah. Mana itu? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Lafaz khufyah. Lima zakarna minal hikami wa ghairiha. Karena berdasarkan hikmah-hikmah dan yang lainnya yang kami sebutkan. Kenapa perlu perlahan-lahan? Wa khassa dzikr bil khifah. Apa ini? Salah tulis ini sepertinya ya. Jelas salah tulis. Karena apa? Jelas kalau ayatnya untuk yang dzikir wa khifah. Tapi kalau di dalam tulisan di sini apa itu? Khifyah. Kalau lafadznya adalah khifah bukan khifyah. Mungkin ini sekitar salah cetak, yaitu apa? Ya dulu baru fa. Nah, khoknya memang dikasroh seperti dalam ayat. Lihajati dzakir ilal khauf. Karena orang yang berzikir memerlukan rasa takut kepada Allah. Baik. Ini perbedaan antara khifah dengan khufyah. Jelas khufyah ini dari apa? Al-khafi, yaitu perlahan-lahan. Khifah itu dari khauf, yaitu rasa takut. Tapi intinya sama seperti yang dijelaskan Ibnul Qayyim sebelum ini. Namanya berzikir dengan rasa takut itu bukan dengan bising-bising, berteriak-teriak, tapi dengan suara halus. Maka kembalinya kepada hay'ah yang sama, keadaan yang sama, tata cara yang sama. Cuma mendominasi rasa takut di sini mendominasi untuk masalah zikir. Selesai dari kalam Ibnul Qayyim secara ringkas. Kita lanjutkan wa akhbara subhanah, kalam Ibnul Qayyim tadi dari Badailul Fawaid. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala an du'ai anbiya'ihi wa rusulihi wa ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang doa para nabinya, para rasulnya dan para hambanya yang mukminin, ibadihil mu'minin, idza asabahumul karb, apabila mereka tertimpa kesulitan besar. Karb adalah yaitu usrun kabir, kesulitan yang besar. Wa alam majbihi musyada'id, dan mereka tertimpa kesulitan-kesulitan. Baik, bagaimana cara orang-orang soleh tadi, para nabi dan lainnya tadi berdoa? Faqala ta'ala mukhbiran an du'ai Adam wa Hawa. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang doa Adam dan Hawa biqaulih, dengan firman-Nya, qala rabbana zalamna anfusana.
Mereka berdua mengatakan, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apabila engkau tidak mengampuni untuk kami dan tidak mengasihani kami, pastilah kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Jelas ini doa yang meminta belas kasihan. Tak mungkin dengan cara apa? Bising-bising, suara keras dan sombong. Baik, ini dalam ayat Al-A'raf. Wa akhbara an du'ai Nuhin alaihi salam. Allah mengabarkan tentang doa Nabi Nuh alaihi salam. Kisahnya ceritanya bagaimana? Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu 'abdana. Sebelum mereka, yaitu sebelum orang-orang kufar Quraisy, kaum Nuh telah mendustakan. Lalu mereka mendustakan hamba kami. Ini diulang untuk mengingatkan memang inti kekufuran mereka adalah kufrut takdzib, mendustakan. Wa qalu majnunu wasdujir. Mereka mengatakan Nuh adalah orang yang gila, wasdujir, dan dia itu telah dihardik, telah ditegah, telah diancam-ancam, dilarang, tapi tak mau juga. Nuh itu degil. Naudzubillah. Kalian yang degil bukan Nabi Nuh. Kalian yang bandel. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Lalu beliau berdoa kepada Rabb-Nya bahwasanya saya telah dikalahkan, maka tolonglah saya. Ini doa menghibah, doa meminta belas kasihan. Tak mungkin dengan cara sombong dan keras-keras. Wa akhbara an du'ai Yunus alaihi salam. Allah juga mengabarkan tentang doa Nabi Yunus alaihi salam, Yunus bin Matta an-Ninawi. Wa huwa fi batnil hut. Dalam keadaan beliau di perut ikan paus. Biqaulihi subhanahu wa dhannuni idz dhahaba mughadiba. Dan ingatlah cerita orang yang di dalam perut ikan paus itu. Tatkala dia pergi dalam keadaan marah-marah. Ada tafsir yang sangat mendalam tentang mughadiban, bukan ghadaban tapi mughadiban, yaitu ada dua pihak yang seakan-akan diajak untuk marah-marah. Fadhanna allan naqdira alaih. Lalu dia yakin, dhanna di sini maknanya adalah ayqana. Dia yakin bahwasanya kami tidak akan mempersempit dirinya, yaitu dalam suasana sesusah apapun tetap baik sangka kepada Allah Ta'ala. Ini berpahala, baik sangka adalah ibadah. Fanada fi dzulumat. Lalu dia berseru di dalam kegelapan itu. Nah ini mungkin pilihan beliau untuk berseru sekarang. Tetapi yang disyariatkan untuk syariat kita dan dicontohkan oleh banyak nabi adalah dengan suara yang perlahan-lahan, dengan suara yang halus. Di kegelapan-kegelapan dijelaskan oleh para mufassirin, yaitu di gelapnya malam, di kelamnya dasar lautan, dan di pekatnya perut ikan paus. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengatakan tiada sesembahan yang benar kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sungguh saya termasuk dari orang-orang yang zalim. Tetap mengakui kelemahan diri dan kezaliman yang pernah terjadi, bukan dengan menyombongkan diri. Wa akhbara an du'ai Musa alaihi salam. Allah Ta'ala juga mengabarkan tentang doa Nabi Musa alaihi salam biqaulih, dengan firman-Nya, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Musa di kota di Mesir itu mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah mendolimi diri saya sendiri, maka ampunilah saya. Faghfaralah. Lalu Allah mengabulkan doa beliau, mengampuni untuk beliau. Karena tidak sengaja membunuh orang Egypt, yang mana pembunuhan ini boleh jadi akan menimbulkan madarat besar bagi bangsa yang sedang dijajah itu, bangsa Bani Israel. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala doa yang kedua. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Tatkala dia sudah menghadap ke hadapan Madyan, yaitu di daerah mana itu? Di Syam sana, atau sempadan Syam. Beliau berdoa, semoga Rabbku membimbingku kepada jalan yang lurus. Walaupun sebenarnya ini doa yang ketiga. Doa yang kedua Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ketika beliau hendak keluar dari
Mesir itu. Wahai Rabbku, selamatkanlah saya dari kaum yang zalim. Nah, baru yang ketiga yang di hadapan kita ini. Kemudian yang berikutnya di sini berarti nomor 3. Sebenarnya dia doa yang keempat. Qala anhu, Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Musa, fasaqalahuma summa tawalla ila dhil. Lalu Nabi Musa memberikan minuman, maf'ul bihnya dihapus. Kembali kemana? Kembali ke kambing-kambing itu, lahuma, untuk kepentingan kedua wanita tersebut. Summa tawalla ila dhil. Lalu beliau berpaling menuju ke naungan sebatang pokok di bawah pohon. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, dia berdoa, wahai Rabbku, sungguh saya sangat memerlukan kebaikan yang engkau turunkan kepada saya. Bukan doa orang yang sombong, saya hebat, saya macam Samson, tak ada. Betul-betul merendahkan diri kepada Allah, saya ini fakir. Tayyib. Nah, ini doa-doa Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam rangkaian ini. Masih ada doa lagi di dalam seperti yang disebutkan di dalam surat Yunus dan seterusnya. Wa akhbara an du'ai Ibrahim wa Ismail. Baik, kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.